Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hatta Raja Sinaga. Saya dari kelas Agroteknologi B. NIM saya 20202199. Di sini saya akan mempresentasikan makalah PPKN saya yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu upaya negara dalam membangun nasionalisme rakyat. Globalisasi yang berkembang di abad 21 merupakan mempengaruhi setiap aspek kehidupan masyarakat, mulai dari keyakinan, norma-norma, perilaku, nilai, dan perdagangan, serta ekonomi. Berbagai persoalan tersebut cenderung ke masalah global yang kian mengikis nilai leluhur bangsa. Perlu dihadapi dan dicarikan solusinya. Serta salah satu situs pernah merilis hasil penelitian tentang pelanggaran kebebasan beragama, berkeyakinan atau KBB di Indonesia sepanjang 2018, yaitu terdapat 202 pelanggaran. Hal ini mengaruhi lunturnya solidaritas dan keberanian dalam mengekspresi perbedaan, sehingga sikap kita untuk toleransi menguap. Selain itu, terdapat ormas anti Pancasila yaitu HTI. Meskipun sudah dibubarkan, ternyata tidak mempengaruhi penurunan penyebaran radikalisme, terutama di kampus-kampus. Ada 92% responden Indonesia setuju mengganti NKRI menjadi sistem khalifah. Radikalisme mengantarkan intoleransi dan terkikisnya nasionalisme negara. Nilai-nilai nasionalisme pun oleh sebagian pihak dipandang sebagai erosi pada saat ini, terutama di kalangan generasi muda. Berkembangnya paham keagamaan yang tidak memandang pentingnya nasionalisme dan negara dan lebih memandang pentingnya universalisme. Pendukung paham ini juga menolak demokrasi. Ujung-ujungnya, mereka tidak memandang Pancasila sebagai sebuah ideologi yang penting untuk negara ini. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia memiliki misi pengembangan smart on good citizen. Pendidikan kewarganegaraan Indonesia juga sekarang ini telah menekankan pada peran dalam membentuk warga negara yang cerdas, baik, dan sesuai dengan ideologi kebangsaan kita. Sebagai warga negara yang hidup di negara yang pluralis, sikap toleransi dan nasionalisme merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki warga negara. Dengan demikian, sudah seharusnya dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah hingga perguruan tinggi maupun mampu membekali warga negara muda dengan sikap toleransi dan nasionalisme, sehingga menjadi penyemangat persatuan generasi muda mendatang. Dari materi di atas, kita dapat mengambil hasil dari pembahasan, yaitu pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu muatan kurikulum sekolah dasar hingga sekolah perguruan tinggi menuju masyarakat madani untuk menyesuaikan diri sesuai kebutuhan masyarakat yang selalu berubah sejak proklamasi RI. Proses pengembangan karakter sesuai nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 195 menjadi misi dalam pendidikan kewarganegaraan. Oleh karena itu,
Pendidikan kewarganegaraan adalah konsep menyeluruh yang besar yang sangat penting dari perkembangan seorang sebagai warga negara. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan harus memenuhi 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan karakter. Pada prinsipnya, pengetahuan yang harus diketahui oleh warga negara berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Keterampilan merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan negara. Karakter kewarganegaraan merupakan sifat-sifat yang harus dimiliki setiap warga negara untuk mendorong efektivitas partisipasi politik, berfungsinya sistem politik yang sehat, berkembangnya martabat dan harga diri serta kepentingan umum. Tujuan pendidikan kewarganegaraan secara klasik membentuk warga negara yang baik. Akan tetapi, pengertian warga negara yang baik itu pada masanya selalu berubah-ubah dari masa lalu hingga sekarang. Masa-masa yang lalu lebih diartikan sebagai dengan tafsir penguasaan. Pada masa Orde Lama, warga negara yang baik adalah warga negara yang berjiwa revolusioner, anti-imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme. Pada masa Orde Baru, warga negara yang baik adalah warga negara yang Pancasilais, manusia pembangunan, dan sebagainya. Sejalan dengan visi pendidikan kewarganegaraan, misi mata kuliah ini adalah meningkatkan kompetensi mahasiswa agar mampu menjadi warga negara yang berperan serta secara aktif dalam sistem pemerintahan secara demokratif. Pendidikan kewarganegaraan di era informasi dituntut merehabilitasi diri agar mampu melaksanakan misi sesuai dengan visinya. Dalam belajar ilmu kewarganegaraan, kita juga diminta untuk dapat memiliki etika. Etika yang diinginkan misalnya etika dapat dikembangkan dalam tingkah laku sehari-hari, seperti berpikir secara kritis, berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, berkembang secara positif dan demokratif, berinteraksi dengan bangsa lain. Pendidikan kewarganegaraan yang berhasil akan menumbuhkan sikap mental yang bersifat cerdas, penuh tanggung jawab, seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, bersikap rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, bersikap profesional, aktif memanfaatkan ilmu dan teknologi. Dari segi nasionalisme, secara umum nasionalisme berarti suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Perasaan sangat mendalam akan suatu ikatan yang erat dengan tanah tumpah darahnya, dengan tradisi-tradisi setempat dan penguasa-penguasa resmi di daerahnya selalu di sepanjang sejarah dengan kekuatan yang berbeda-beda. Mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila akan tampak amatlah mulia apabila nilai tersebut dijadikan pegangan bagi manusia dalam menjalani hidupnya agar dapat menjalani hidupnya secara nasionalisme. Jika dikaji, Pancasila memanglah mengandung nilai-nilai yang universal, yaitu kebenaran umum. Hal ini menandakan bahwa pengkonsepan Pancasila adalah para manusia yang cerdas, manusia mengerti ruang batin masyarakat Indonesia, manusia yang mau belajar dari sejarah dan sekaligus
manusia yang mau menjadi aktor perubahan dalam sejarah. Oleh karena itu, alangkah tepatnya apabila nasionalisme yang semestinya dipegang oleh masyarakat Indonesia adalah cinta tanah air, yang selalu berpegangan pada nilai-nilai Pancasila. Dalam pasal 37 ayat 1, dalam konteks tersebut, pendidikan kewarganegaraan tertulis merupakan pendidikan kebangsaan. Keharusan menurutnya perlu penghayatan baru kita terhadap pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu konsep keilmuan, instrumentasi, dan praksi pendidikan yang utuh untuk menumbuhkan civic intelligence, civic participation, dan civic responsibility. Dari hasil pembahasan kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat membangun sikap nasionalisme warga negara muda. Apabila dilakukan pembelajaran yang menyeimbang antara pengembangan kemampuan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam menghadapi berbagai permasalahan, terkisisnya nasionalisme di era globalisasi. Tentu melalui strategi pendidikan yang tepat dapat menghasilkan sikap nasionalisme kepada warga negara muda. Oleh karena itu, kita harus lebih sering memberikan arahan kepada warga negara yang masih muda untuk dapat menjadi pemuda yang bersikap nasionalisme. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.